Halo para warga Isekai, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin alur cerita dari pahlawan pelahap naga. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita pahlawan pelahap naga atau klik link playlistnya di deskripsi. Nah untuk kamu yang setia nonton terima kasih nih, dan sekarang ayo kita masuk ke kisah pahlawan pelahap naga part 6. Di video sebelumnya, kita sudah tahu tuh kalau kekacauan yang dibuat Severe terbayar dengan baik. Dia sudah mengalahkan Raja Dungeon Kota Kuno Medea, Yuridika. Severe juga mendapat jantung naga yang dia butuhkan. Sekarang, Severe muncul di hadapan Lucius yang sedang dipojokkan oleh kesatria hitam Georgius yang menjaga Yuridika. Severe hadir dan langsung menggunakan skill Dragon Tongue. Skill yang bisa membuat apa saja patuh pada dirinya. Severe yang telah menggunakan Dragon Tongue ternyata tidak begitu cepat bergerak. Dia ternyata mengetes kekuatan naga yang tertanam di tubuhnya. Cuma 10 detik Dragon Tongue ini berefek pada Georgius. Hal ini disadari Severe wajar karena tubuhnya memang belum layak mendapat kekuatan penuh dari jantung naga. Yuridika tuh bahkan memberitahu Severe kalau jantung naga di tubuh Severe itu hanya bisa digunakan sebanyak 1%. Severe sadar kalau ingin mengendalikan kekuatan dewa melawan Georgius itu adalah langkah buruk. Pedang Georgius ini dikenal sebagai pedang penakluk naga yang meningkatkan daya rusak saat melawan naga. Makanya Severe akan menggunakan senjata lain melawan Georgius, yaitu Sword of Light. Artefak surgawi ini masih bisa digunakan Severe selama dia memenuhi permintaan Dewi Cahaya Arya. Permintaan pertama Dewi Arya adalah menyelamatkan sainnya, yaitu Lucius. Cuma dengan satu serangan, Severe membuat Georgius terlepas dari kutukan ribuan tahun yang telah dia terima. Setidaknya, Georgius dan Yuridika tuh sudah kalah baka dan tidak lagi menjadi monster. Ya, semua itu berkat mas-mas bernama Severe. Lucius yang menyaksikan Sword of Light di tangan Severe sangat terkejut tuh melihat artefak surgawi yang hanya dia ketahui dari kitab muncul di depan mata kepalanya sendiri. Bukan cuma itu, Lucius juga merasakan tuh hawa keberadaan Dewi Arya dari Severe. Kemudian, bau Severe sudah seperti naga emas yang pernah dia temui di masa lalu. Lucius hanya punya satu kesimpulan, yaitu Severe bukanlah pemuja Demon God tapi utusan Dewi Arya untuk menyelamatkan dunia. Makanya Lucius berlutut dan menyambut Severe dengan sebutan utusan agung. Severe yang mendapat kekuatan barunya ini tentu berterima kasih pada Yuridika. Severe memang mengalami hal yang menyulitkan. Dia bertarung selama 3 hari melawan Kaiserius hingga berhasil menidurkan naga hitam tersebut. Saat Severe sadar, di sana Yuridika sudah menjadi abu kemudian menyisakan 2 item untuk Severe. Item ini berupa liontin merah dan juga biru. Liontin biru adalah master key dari dungeon tersebut. Kunci itu memberikan Severe semua akses pada dungeon Yuridika, termasuk ruang harta milik sang putri. Kemudian, liontin merah adalah sebuah artefak untuk mengakses kekuatan sihir kerajaan Kuno Medea yang telah dikembangkan Yuridika ribuan tahun. Liontin ini hanya bisa digunakan oleh keturunan Yuridika. Ya, liontin ini bakal diberikan Severe pada Altair, yaitu kekasihnya sendiri. Altair emang keturunan Yuridika, tapi Severe ternyata tidak bisa bertemu Yuridika sekarang. Dia masih harus melakukan berbagai hal. Dengan diakuinya Severe oleh Lucius, stigma budak yang ada di lengan Severe dan juga Ned dihilangkan oleh Lucius. Bukan cuma itu, Lucius juga melunasi semua utang yang dimiliki oleh Severe. Lucius memuji Severe tuh karena bisa membuat rencana pemuja Demon God gagal di dungeon tersebut. Ya, dengan begini Lucius jelas benar-benar percaya pada Severe. Di kepala Ned, dia sebenarnya tidak suka dengan Lucius. Lucius adalah senjata terkuat yang dibesarkan kuil cahaya dengan uang haram. Jadi menurut Ned, Lucius itu hanya ingin bekerja sama dengan Severe karena Lucius ingin memanfaatkan kekuatan naga dalam tubuh Severe. Tapi Ned sekarang tidak boleh terbawa perasaan. Dia harus memanfaatkan momen ini bersama Severe. Setelah berbincang beberapa lama, Lucius menyarankan mereka semua keluar dari dungeon untuk kembali ke paroki ketiga untuk istirahat. Ya, Arno sebagai bawaan Lucius sadar kalau Lucius itu ingin pulang mengecek kondisi anak dan juga istrinya. Tapi Severe menolak untuk kembali sana. Severe bilang kalau paroki ketiga itu sekarang pasti sudah menjadi sarang penyembah Demon God. Karena di sana ada Aldean Lasker, salah satu dari petinggi pemuja Demon God serta 2 kesatria kembar miliknya. Di
Lucius tentu tercengang dengan fakta tersebut. Nah, Xavier mengaku dia punya batasan untuk menggunakan kekuatan naga. Makanya, sebelum mereka kembali ke paroki ketiga, sekarang mereka harus mempersiapkan diri. Dimulai dengan masuk ke dalam ruang harta milik Eurydica. Saat masuk ke dalam ruangan ini, Xavier dan semua orang langsung dikagetkan dengan betapa mewahnya isi ruangan tersebut. Di sana, seluruh artefak dari kerajaan kuno Medea 1000 tahun lalu tersimpan. Xavier kemudian membiarkan Arno dan juga Leona melakukan appraisal untuk tahu bagaimana semua kondisi dari artefak tersebut. Nah, ternyata semua artefak di sini dalam kondisi sempurna. Bahkan saking langkanya artefak di sini, itu sudah tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, Lucius yang melihat harta ini tahu diri banget kalau dia itulah yang jadi beban dalam raid dan terus dibantu oleh Xavier. Setelah semua barang di appraisal, maka Arno, Leona, dan juga Lucius sudah memilih item yang akan mereka gunakan. Kemudian Ned juga memilih item untuk dirinya. Xavier tentu saja menjadi orang paling spesial karena dia mendapatkan item set dari Georgius sendiri, yaitu suami Eurydica, mulai dari pedang pembasmi naga hingga armor lengkap dari Georgius. Setelah memilih item yang akan mereka gunakan, semuanya berdiskusi tentang pergerakan mereka untuk kembali ke paroki ketiga. Lucius tidak bisa tenang karena dia mengungkapkan kelemahan utama dari kuil cahaya, yaitu mengidentifikasi pemuja Demon God. Pemuja Demon God itu cuma bisa diketahui kuil cahaya lewat skill mereka dan branded worm yang keluar saat para pemuja Demon God itu diselesaikan. Hal ini membuat Aldean Lasker yang sedang ada di paroki ketiga sulit untuk diidentifikasi sebagai pemuja Demon God. Ya, jangankan mengakhiri Aldean, menuduhnya tanpa bukti saja itu sudah kejahatan besar karena Aldean sekarang itu punya status sebagai kardinal yang memiliki kekuasaan hingga kuil cahaya pusat. Apalagi Aldean itu terkenal netral untuk perebutan kuasa untuk paus selanjutnya yang membuat dia itu tidak memiliki musuh. Jadi nggak ada tuh hal yang bisa membuktikan Aldean adalah pemuja Demon God. Menyerangnya itu sudah menjadi hal mustahil. Xavier kemudian ternyata tertawa karena dia punya cara untuk membuktikan Aldean adalah pemuja Demon God. Xavier menemukan sebuah artefak dari ruang harta Eurydica yang bisa mereka gunakan. Di tengah perbincangan Xavier, Lucius, Ned, dan juga yang lainnya, di paroki ketiga, hal menyeramkan itu memang tengah terjadi. Aldean Lasker sudah berhasil mengendalikan semua orang di sana, termasuk uskup paroki ketiga yaitu paman dari Lucius, yaitu Reverend. Istri Lucius yaitu Sister Claudia tentu sangat ketakutan di sana karena dia itu pasti tidak menyangka kalau Aldean Lasker adalah kardinal kuil cahaya dan merupakan penyembah Demon God tingkat tinggi. Aldean kemudian mendekati Claudia dan menyuruh Claudia agar dia bisa membujuk suaminya memakan branded worm yang bisa mengendalikan pikiran milik Aldean. Aldean sebagai salah satu petinggi kultus demon itu telah membuat branded wormnya berevolusi dan dia bisa membuat cacing lain dari dalam tubuhnya. Claudia tentu sangat takut apalagi saat Aldean ingin memasukkan cacing menjijikkan tersebut ke mulut anaknya. Claudia menepis tangan Aldean dan melihat kalau kardinal cahaya ini sudah sepenuhnya bersatu dengan branded worm yang menjalar di tangannya. Claudia yang melihat rahasia besar dari Aldean ini membuat kardinal kuil cahaya tersebut sangat marah. Tapi di tengah kemarahannya, salah satu bawahan Aldean itu memberi informasi kalau Lucius sudah sampai di paroki ketiga dan membuat kekacauan. Aldean yang mendengar berita itu langsung mengecek keluar. Dia sudah melihat kalau berbagai pasukannya telah ditumbangkan oleh Lucius. Aldean menuntut sebuah penjelasan tapi Lucius terdiam. Dia ternyata mengingat perkataan Xavier tuh kalau item yang mereka dapatkan bernama Potion of Scrutiny yang jika diteteskan ke mata, penggunanya bisa melihat branded worm di tangan pemuja Demon God. Lucius yang dengan mata kepalanya sendiri melihat Aldean memiliki branded worm mengumumkan kalau dia atas nama Saint yang dipilih Dewi Caraya akan menghukum Aldean. Aldean yang dengerin hal ini tentu saja marah banget. Tapi Aldean ternyata masih bisa berpikir waras. Dia dalam kondisi marah tidak langsung bergerak karena dia sudah menguasai paroki ketiga. Aldean tuh memajukan uskup dari paroki ketiga, paman dari Lucius, untuk menghentikan Lucius dan bilang kalau Lucius menuduh Aldean tanpa dasar. Lucius kemudian terperangah melihat pamannya tersebut juga sudah menelan cacing manipulatif milik Aldean. Lucius kemudian mengeluarkan kartu yang ingin dia mainkan, yaitu sekumpulan surat dari markas Matias.
Dari mana surat ini berasal? Ya sebelumnya, Xavier dan semua orang itu memperingati Lucius kalau Potion of Scrutiny itu tidak boleh bocor ke publik. Makanya mereka harus mendapat bukti kalau Aldean emang pemuja Demon God. Mereka kemudian mendatangi markas Matthias di paroki ketiga, di mana di sana sudah ada surat tulisan tangan Aldean tentang rencana pengambilan jantung naga. Dengan begini, Aldean juga tidak bisa mengelak. Dia sudah terbukti menjadi salah satu penganut Demon God. Aldean yang tahu dirinya disudutkan kemudian tertawa. Dia bahkan mengaku sebagai petinggi kultus Demon God peringkat 9. Tapi dia bilang kalau dia nggak takut dengan Lucius karena Aldean menyandra istri dari Sang Saint. Aldean memberikan pilihan pada Lucius tuh, siapa yang akan memakan cacing cuci otak yang dia siapkan, istrinya, anaknya, atau Lucius sendiri. Lucius kemudian menjawab kalau dia siap memakan hal itu agar istri dan anaknya selamat. Tapi Aldean ini emang bajingan. Dia langsung memasukkan cacing itu ke mulut Claudia. Di momen menegangkan ini, hal tidak terduga terjadi. Di sana tuh udah ada Ned yang menyerang titik vital dari Aldean. Kesatria kembar milik Aldean bahkan tidak bisa bereaksi. Hal ini dimanfaatkan Ned untuk membawa kabur anak dari Claudia. Ya, Ned memang dihadapkan dengan kesatria emas. Untung saja, Lucius sempat menyerang dan mengalihkan perhatian dari kesatria emas tadi. Ned memanfaatkan momen ini untuk menyerang kesatria perak kemudian kabur dari sana. Aldean yang menyaksikan Ned yang dia kenal sebagai pemuja Demon God bekerja sama dengan Lucius tentu begitu heran. Dia bahkan memikirkan kalau Jinriang atau guru Ned itu mengkhianati Aldean. Aldean kemudian berencana kabur dari paroki ketiga. Dia memerintahkan kesatria emas yang bernama Castor Vigo untuk membereskan Lucius. Castor masih bersikap layaknya kesatria. Dia turun kemudian menyebutkan namanya terlebih dahulu sebelum memulai pertarungan dengan Lucius. Lucius tuh pasti dengan senang hati meladeni Castor yang berkhianat dari kuil cahaya. Kekacauan yang terjadi di paroki ketiga itu sangat besar, bahkan terlihat dari daerah penambangan. White Rose yang ada di sana sadar kalau Xavier terlibat akan pertempuran besar tersebut di paroki ketiga. Di dalam paroki ketiga, pertarungan menghebohkan memang telah terjadi. Arno dan Leona bahkan harus bertarung habis-habisan melawan orang-orang paroki ketiga yang sudah dicuci otak. Di tengah pertarungan mereka berdua, tiba-tiba bangunan dari paroki ketiga mulai runtuh tuh. Itu adalah efek dari pertarungan Lucius melawan Castor. Castor ternyata sangat kewalahan melawan Lucius. Castor sebagai pengguna pedang itu seharusnya dengan mudah bisa mengalahkan Lucius yang menggunakan tombak. Tapi Castor tidak tahu satu hal, Lucius sekarang menggunakan artifak Eurydica yaitu Chainmail. Item ini memberikan skill Black Mirror pada Lucius yang bisa membalikan serangan jika dia terkena serangan. Lucius sangat percaya diri tuh melawan Castor. Dia bahkan bilang kalau Castor sebenarnya enggak layak masuk ke sebagai peringkat 10 orang terkuat di benua. Alasan utama kenapa Castor bisa masuk ke sana itu cuma karena orang seperti Lucius dari kuil cahaya tidak boleh bersaing untuk duduk sebagai salah satu orang terkuat di benua. Padahal andai Lucius mau, Castor dan adiknya itu bukanlah tandingannya. Lucius membuktikan perkataannya tersebut karena cuma dengan satu serangan saja dia sudah membuat Castor terkapar. Castor yang sudah tersudut ini ternyata masih punya hal untuk dimainkan. Dia sadar kalau Lucius juga sudah tidak memiliki banyak kekuatan karena pertarungan non-stop. Makanya sekali lagi Castor menyerang Lucius. Sekarang dengan kekuatan Branded Worm dari kultus Demon God, Castor sudah seperti akan menang. Tapi perhatiannya ternyata teralihkan karena Aldean memanggil Castor sebagai bala bantuan. Celah Castor ini dimanfaatkan oleh Lucius dan pasukannya untuk menyerang Castor. Mereka bilang kalau tugas mereka itu memang bukan cuma untuk menang dari Castor, tapi untuk memisahkan Castor dan juga Aldean. Lalu ada yang bertanya nih, kenapa Aldean minta tolong? Ya karena dia lagi dikasih pelajaran fisika tuh sama Xavier. Kalau kecepatan tangan kena kulit tuh sakit bro. Nah bagaimana Aldean bisa ada di dekat Xavier sekarang? Itu ceritanya lumayan panjang. Aldean yang kabur dari paroki ketiga itu galau berat. Karena dia cuma memikirkan satu hal, kalau Jinriang lah yang berkhianat dalam misi tersebut karena Ned menyerang Aldean secara langsung. Dia bingung dengan motif Jinriang berkhianat karena Aldean adalah orang yang dipercaya pemimpin kultus Demon God untuk menanamkan jantung naga. Aldean berencana tinggal di paroki ketiga tuh
Anden di sini berhasil dan hingga ketua kultus datang untuk menyerap jantung naga tersebut. Di tengah kebingungannya ini, Aldean sekarang cuma memikirkan satu hal, yaitu kabur ke kultus Demon God terlebih dahulu. Tapi saat dia mendekati kereta kudanya, Aldean malah menyentuh cairan aneh yang membuatnya kesakitan. Ya, benar sekali, itu adalah Belial, racun yang dimiliki oleh Xavier. Xavier ternyata adalah orang yang menyamar menjadi pengawal Aldean, dan dia langsung menyelesaikan kesatria perak milik Aldean dalam sekejap. Aldean yang tengah kesakitan berusaha meminta bantuan, tapi tidak satupun yang datang. Selain kesatria emas yang sibuk dengan Lucius, kesatria perak yang baru saja diserang Xavier memang kesatria palsu. Tapi kesatria aslinya juga udah mokat bro di tangan Xavier dan semua orang. 12 jam sebelumnya, Xavier ternyata udah ngeberesin kesatria perak Aldean, Pollux. Pollux menjadi sasaran pertama karena diingatan Xavier, Pollux lah yang membuat kehidupan Ned sangat sengsara di kehidupan yang lalu. Setelah Ned dikhianati gurunya, Pollux yang kemudian terus mengejar Ned yang membawa jantung naga. Kemudian Ned kalah dan harus berakhir menyedihkan di sebuah gua. Nasib Ned ini adalah petaka yang disebabkan Aldean, tapi tentu saja Ned bukan satu-satunya. Di kehidupan Xavier yang sebelumnya, dia juga bahkan harus melawan Lucius yang sudah dicuci otak oleh Aldean. Kemalangan Lucius ini juga menimpa istrinya. Pokoknya ada banyak banget orang tuh yang dibuat sengsara oleh Aldean. Makanya Xavier akan memastikan kalau pria ini akan berakhir hari ini juga guys. Setelah diserang oleh Xavier tanpa belas kasihan, Aldean ternyata bisa menghilang. Sebuah serangan kemudian datang ke Xavier. Serangan ini memang berhasil ditangkis tuh, tapi di sana ternyata sudah ada Aldean yang berubah menjadi iblis sempurna. Aldean ternyata sudah mengkonsumsi Stone of Revelation sudah sejak lama. Saking lamanya, Aldean bisa mengendalikan bentuk iblisnya tersebut dan berubah wujud kembali menjadi manusia. Aldean dengan kekuatan penuh pun langsung menyerang Xavier. Ya, getaran dari serangan ini sampai terasa di tempat Ned dan istri dari Lucius. Ned memberi Claudia sebuah gelang yang bisa mengaburkan keberadaan Claudia dan anaknya. Ned janji kalau mereka berdua akan selamat dan bertemu Lucius. Ned pun berangkat ke medan pertempuran dengan semua dendam yang dia miliki untuk Aldean Laska. Tentu menarik banget tuh untuk tahu bagaimana Xavier akan melawan Aldean sekarang dengan mode iblis sempurnanya. Aldean itu juga merupakan batu pijakan pertama Xavier untuk mengobok-ngobok kultus Demon God. Untuk tahu bagaimana Xavier menyelesaikan Aldean, ya sayangnya kita harus nunggu nih di part selanjutnya dari kisah pahlawan pelahap naga. Terima kasih yang udah nonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe obrolan isekai.